Apakah benar ada Syiah di dalam Palestina? Apakah benar ada warga Palestina yang berpemahaman Syiah? Apakah Hamas sendiri itu Syiah? Kenapa Palestina dan Hamas itu terkesan sangat mesra dan sangat dekat? Apakah benar Syiah itu bebas beraktivitas dan ibadah di dalam Palestina? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjawab semua pertanyaan ini. Tetapi kita akan bahas dari latar belakangnya dulu, supaya kita bisa disebut sebagai penuntut ilmu, bukan hanya sekedar tanya jawab. Supaya kalau topik ini dibahas di depan teman-teman, teman-teman bisa menjawab dengan percaya diri, bukan hanya menyampaikan berita atau kabar saja. Supaya kita bisa memahami hubungan antara Syiah dan Palestina, kita harus cek sejarahnya dulu, tepatnya sejak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Iya teman-teman, dari dulu kita harus cek sejarahnya. Ketika ada kabar bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, semua sahabat berkumpul di tempat namanya Saqifatu Bani Sa'idah. Dan terjadi pemilihan pertama di zaman Islam, atau bisa dikatakan TPU Saqifah Bani Sa'idah kalau dengan istilah kita. Hampir 99% dari para sahabat memilih satu orang untuk menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dipilih untuk menjadi pemimpin. Tetapi ada 1% teman-teman, ada jumlah yang sedikit dari sahabat yang berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak berhak jadi khalifah. Yang berhak jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Jumlahnya sangat sedikit teman-teman, dan konsep mereka atau pendapat mereka ini gugur setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri voting atau bayat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dari situ teman-teman, awal munculnya bibit aliran Syiah. Saya tidak mengatakan Syiah teman-teman, karena waktu itu orang yang berpendapat bahwa Ali harus jadi khalifah ini belum Syiah. Belum Syiah dengan kondisi yang sekarang, ya. Bibitnya Syiah teman-teman. Karena sebenarnya di dalam bahasa Arab, Syiah itu artinya kelompok. Yani kalau kita misalnya mengatakan Syiatu Ali, itu artinya kelompoknya Ali, grupnya Ali, alirannya Ali. Kalau kita mengatakan Syiatu Abu Bakar atau Syiatu Utsman, artinya grupnya Utsman, kelompoknya Utsman. Kalau teman-teman perhatikan, aliran Syiah ini teman-teman, atau Syiah Ali, kelompok yang berpendapat bahwa Ali berhak menjadi khalifah, itu awalnya muncul sebagai gerakan politik teman-teman, bukan akidah sama sekali. Murni soal politik, mereka berpendapat bahwa pemimpinnya harusnya bukan Abu Bakar. Tidak ada akidahnya sama sekali. Sampai detik ini, akidahnya persis seperti Ahlul Sunnah wal Jamaah, seperti sahabat-sahabat yang lain. Tetapi teman-teman, setelah Sayyidina Ali dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, la'natullah, muncul sebuah klaim yang merubah aliran Syiat Ali tersebut. Klaim tersebut bahwa sebenarnya Ali bukan hanya berhak jadi khalifah dari segi politik, tetapi Ali dan keturunannya berhak menjadi khalifah dari segi akidah. Mereka, Ali dan keturunannya, ditunjuk oleh Rasulullah dan langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru di sini teman-teman muncul segi akidahnya. Awalnya murni politik, sekarang sudah politik dan akidah teman-teman. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, "Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Kalau sekedar politik teman-teman, ini tidak ada masalahnya sama sekali. Ya, beda pendapat politik. Nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya sama sekali. Tetapi ketika akidahnya muncul, ada segi politik, segi akidah. Ketika akidahnya muncul, maka mulai terbentuk konsep namanya imamah teman-teman. Imamah itu yang Ana sebutkan tadi, bahwa ada beberapa orang yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad, untuk menjadi imamnya umat ini, yaitu Ali bin Abi Thalib dan keturunannya Husain dan Hasan dan lain-lain. Masalahnya teman-teman, ketika segi akidahnya mulai muncul, maka menurut mereka barang siapa yang menolak perintah Allah tersebut, menurut mereka, maka dia menentang hukum Allah. Barang siapa yang menolak kepemimpinan
Ali dan keturunannya, maka dia menentang hukum Allah. Dan menurut mereka juga, kepemimpinannya diambil secara paksa. Bahkan konsep imamah itu teman-teman menjadi salah satu rukun agama dalam pemahaman Syiah. Sementara kita Ahlul Sunnah wal Jamaah, imamah bukan rukun agama. Karena di kita Ahlul Sunnah wal Jamaah, imamah itu balik ke syura. Umat Islam sendiri yang pilih siapa yang cocok buat umat Islam. Siapa pemimpin yang pas, yang dipilih oleh ulama, dipilih oleh masyarakat muslim. Lama-lama teman-teman, pelan-pelan pemikiran Syiah itu mulai terbentuk dengan jelas, mulai dari politik di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian akidahnya menyusul di zaman Al-Imam Ja'far As-Sadiq, dan mulai terbentuk istilah-istilah yang sering kita dengar dalam pemahaman Syiah hari ini, yaitu ar-raj'ah, taqiyah dan lain-lain. Sebelumnya tidak ada. Mulai terbentuk lengkap di zaman Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Tapi sepanjang sejarah teman-teman, Syiah itu sendiri terpecah belah jadi banyak kelompok. Banyak orang yang merasa bahwa Syiah itu satu kelompok saja, satu aliran saja, Syiah saja. Enggak. Syiah itu banyak sekali teman-teman. Syiah sendiri terpecah belah jadi puluhan kelompok. Tetapi yang terkenal hanya beberapa. Syiah di Yaman beda dengan Syiah di Iran, beda dengan Syiah di Indonesia, beda dengan Syiah di London, beda dengan Syiah di India. Beberapa dari mereka ada yang ekstrim sekali. Ada yang mengkafirkan sahabat, ada yang menuduh istri Rasulullah sebagai pezina, ada yang mengkafirkan Ahlul Sunnah wal Jamaah, sementara di antara mereka juga ada yang moderat, tidak mengkafirkan sahabat. Ketika nama sahabat diucapkan, ada yang mengatakan radhiyallahu anhu. Ketika nama istri Nabi Muhammad disebutkan, tidak dituduh macam-macam, tidak dicela, tidak dimaki dan lain-lain. Jadi ada yang kanan sekali, ada yang kiri sekali. Ana kasih teman-teman beberapa contoh saja supaya nanti teman-teman bisa memahami kondisi Syiah sekarang di Timur Tengah itu seperti apa. Saya kasih beberapa contoh dari aliran Syiah yang terkenal. Kita mulai dengan yang jumlahnya sedikit, yaitu Syiah Zaidiyah, aliran Syiah Zaidiyah. Dan ini minoritas di dunia teman-teman. Ini bukan Syiah yang ada di Iran. Ini bukan Syiah yang ada di Irak. Ini bukan Syiah yang ada di Indonesia. Syiah Zaidiyah ini ada di Yaman teman-teman, atau yang sekarang terkenal dengan kelompok Houthi. Dan mereka sangat dekat pemahamannya dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mereka itu lebih ke arah politik dibanding arah akidah. Jadi mereka berpendapat bahwa seharusnya Ali yang menjadi khalifah. Tapi kalau ada orang lain yang baik juga yang menjadi khalifah, tidak ada masalahnya, aman saja. Dan mereka juga tidak meyakini bahwa imamah itu salah satu rukun agama. Bahkan bagian fiqihnya mirip dengan mazhab Hanafi teman-teman. Fiqihnya, salatnya, wudu'nya, nikahnya, cerainya mirip dengan mazhab Hanafi. Makanya kalau teman-teman ke Yaman, salat di Masjid Houthi, salat di Masjid Syiah Zaidiyah, tidak ada banyak perbedaan teman-teman. Aliran kedua Syiah teman-teman terkenal dengan Syiah Ismailiyah. Dan ini kadang-kadang disebut dengan Syiah Rafidah. Ini teman-teman Syiah Rafidah. Syiah Ismailiyah ini teman-teman adalah kelompok Syiah yang paling ekstrim di dunia. Dan mereka juga minoritas. Syiah Ismailiyah, Syiah Rafidah ini bukan Syiah yang ada di Iran sekarang. Bukan Syiah yang ada di Irak sekarang. Bukan Syiah yang ada di Yaman. Bukan Syiah yang ada di Indonesia. Mereka percaya bahwa ada tafsir rahasia dari Al-Quran yang disebut dengan ajaran batiniyah. Ajaran batiniyah ini bahwa sederhana, saya jelaskan dengan sederhana, ada satu ayat. Ayat ini punya dua tafsir. Tafsir zahir yang orang-orang biasa ketahui seperti ana dan antum, dan tafsir batin hanya mereka yang ketahui. Tapi itu tidak benar teman-teman. Ayat Al-Quran punya satu atau berbagai macam tafsir, tapi semuanya zahir. Tidak ada tafsir batin. Dengan klaim tersebut teman-teman, dengan ajaran batiniyah ini, mereka menghalalkan beberapa hal yang diharamkan oleh Allah, dan mereka mengharamkan beberapa hal yang dihalalkan oleh Allah dengan dalih bahwa ayat yang mengharamkannya sebenarnya artinya berbeda, atau ayat yang menghalalkannya sebenarnya artinya berbeda. Sekali lagi teman-teman, mereka itu bukan Syiah yang ada di Iran, bukan Syiah yang ada di Irak, bukan Syiah yang ada di Indonesia. Mereka adalah minoritas, dan mereka pun terpecah belah jadi Syiah Nizariyah dan Syiah Musta'liyah. Mereka ada di India, ada di Inggris, dan ada
di beberapa bagian di Yaman juga. Aliran Syiah terakhir yang kita bahas hari ini sebelum kita lanjut ke soal Palestina adalah Syiah Ithna Ashriyah atau Syiah Imamiyah atau Syiah Ja'fariyah. Ini teman-teman Syiah yang terkenal. Ini Syiah yang mayoritas. Ini Syiah yang ada di Iran. Ini Syiah yang ada di Irak. Ini Syiah yang ada di Indonesia, teman-teman. Kalau teman-teman ketemu orang Syiah secara random di jalan atau di luar negeri, kemungkinan besar dia itu Syiah Imamiyah atau Syiah Ithna Ashriyah. Dan aliran ini, teman-teman, di tengah-tengah. Tidak sedekat Syiah Zaidiyah dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah dan tidak se-ekstrim Syiah Ismailiyah. Mereka percaya bahwa ada 12 imam yang harus dipercaya oleh setiap orang. 12 imam ini yang berhak menjadi pemimpin umat Islam, dan mereka mulai nomor 1 adalah Ali bin Abi Thalib dan yang terakhir adalah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi di mereka, di Syiah Isna Ashriyah itu sudah ada, sudah lahir, tapi lagi bersembunyi, teman-teman. Makanya disebut Syiah Isna Ashriyah, Syiah ke-12. Kenapa? Karena mereka percaya pada 12 imam. Di antara Syiah Imamiyah atau Syiah Isna Ashriyah sendiri ada yang ekstrim, teman-teman. Ada yang sangat agresif terhadap para sahabat, dan ada juga yang moderat, tidak agresif sama sekali terhadap para sahabat dan istri Nabi. Kebanyakan Syiah Ithna Ashriyah hari ini ada di Iran, ada di Irak, dan ada di Bahrain, teman-teman. Dan ini mereka yang membantu Palestina. Syiah Houthi juga, Syiah Zaidiyah nomor 1, mereka juga membantu Palestina, tetapi bantuan terbesar dari nomor 3 ini, Syiah Imamiyah. Tapi teman-teman, banyak yang mengira bahwa Iran adalah negara Syiah pertama yang muncul dan terbentuk di dalam sejarah Islam. Dan ini kurang tepat, teman-teman. Karena banyak sekali dinasti dan negara Syiah yang muncul sepanjang sejarah Islam. Bahkan di antara mereka ada yang bertahan ratusan tahun, teman-teman. Perlu kita pelajari supaya kita bisa memahami posisi Iran itu seperti apa. Ada, teman-teman, negara Syiah pertama yang terbentuk di sejarah Islam namanya dinasti Idrisiyah, terbentuk tahun 173 Hijriyah dan pusatnya adalah Maroko. Negara kedua Syiah yang terbentuk adalah dinasti Qaramita, terbentuk tahun 278 Hijriyah, dan dinasti ini berpemahaman Syiah Ismailiyah nomor 2 yang sangat ekstrim itu, teman-teman. Bahkan Qaramita ini, teman-teman, pernah menyerangi para hujjaj di musim haji di Makkah dan pernah membantai para hujjaj dan pernah mencuri Hajar Aswad. Dan mereka, teman-teman, berpusat di Bahrain dan Hijaz. Teman-teman tahu Hijaz itu di mana, kan? Arab Saudi. Baik, bismillah. Negara Syiah ketiga, teman-teman, dan yang paling terkenal di sejarah Islam adalah Syiah Fatimiyah yang berpemahaman Syiah Ismailiyah ekstrim juga. Nomor 2 yang kita sebutkan tadi. Mereka awalnya berdiri di Afrika Utara, kemudian mereka pindah ke Mesir. Dan mereka yang membangun kota Kairo yang masih bertahan sampai hari ini. Bahasa Arabnya Al-Qahirah. Dan mereka juga mengklaim dirinya keturunan Fatimah Az-Zahra. Makanya disebut Syiah atau dinasti Fatimiyah. Kemudian ada yang keempat, teman-teman, namanya dinasti Buwaihiyah. Terbentuk tahun atau berdiri tahun 320 Hijriyah. Dan mereka adalah negara Syiah pertama yang berpemahaman Syiah ke-12, Syiah Imamiyah. Mereka muncul di Iran Barat dan Irak. Dan mereka untuk waktu yang cukup lama, sekitar 113 tahun, mereka menguasai kepemimpinan di dinasti Abbasiyah. Ada juga, teman-teman, dinasti Hamadaniyah, nomor 5 ya, berdiri tahun 317 Hijriyah dan mereka berpusat di Suriah. Ada juga, teman-teman, dinasti Zaidiyah di Yaman. Dan ini negara Syiah yang paling lama berdiri, teman-teman, sepanjang sejarah. Mereka yang keluar dari rahimnya kelompok Houthi yang ada di Yaman sampai hari ini. Mereka baru runtuh tahun 1962 Masehi kemarin. Ada juga, teman-teman, dinasti Safawiyah yang berdiri tahun 907 Hijriyah. Dan ini dinasti yang bisa dikatakan mengubah mayoritas masyarakat Iran dan Irak menjadi Syiah, teman-teman. Dulu sebelum Safawiyah, teman-teman, Iran dan Irak itu mayoritas Ahlul Sunnah
wal Jamaah. Dan sebenarnya Safawiyah sendiri awal berdirinya masih bermazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah. Tetapi salah satu raja Safawiyah memutuskan untuk mengubah mazhabnya ke mazhab Syiah ke-12 dan semua warganya ikut merubah mazhabnya. Ada juga teman-teman dinasti Qajariyah. Mereka ini yang mewarisi dinasti Safawiyah setelah dinasti Safawiyah runtuh. Ada juga teman-teman nomor 9 dan ini yang sangat dekat juga dengan zaman kita yaitu dinasti Bahlavi ya atau Bahlawiyah. Dinasti ini teman-teman sebenarnya sekuler. Dinasti ini baru runtuh tahun 1979 baru kemarin runtuh ketika Khomeini datang. Dinasti ini berpemahaman sekuler tetapi secara resmi di undang-undang mazhabnya adalah Syiah ke-12. Kemudian teman-teman, negara Syiah terakhir adalah Republik Islam Iran yang didirikan oleh Ayatullah Al-Khumaini di tahun 1979 kemarin dan mereka masih berdiri sampai hari ini. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Baik teman-teman, kita sekarang sudah mempelajari latar belakang Syiah di Timur Tengah. Dan ini waktunya kita menjawab, apakah ada Syiah di Palestina? Apakah Hamas itu Syiah? Secara umum teman-teman, Syiah di negara Arab itu jumlahnya sangat banyak di 3 negara. Negara yang pertama adalah Iran, negara yang kedua adalah Irak, negara yang ketiga adalah Bahrain. Ada juga beberapa negara di Timur Tengah yang jumlah Syiahnya sangat sedikit. Seperti siapa? Seperti Mesir, Palestina, Qatar, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair. Iya teman-teman, di Palestina termasuk salah satu negara Arab yang jumlah Syiahnya sangat sedikit teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan satu hal, ana yakin sedikit yang memperhatikan hal ini, ketika ana tadi sebutkan negara-negara Arab yang jumlah Syiahnya sangat sedikit, ana tidak sebutkan Arab Saudi sama sekali. Karena teman-teman, jumlah Syiah di Arab Saudi sangat banyak. Sangat banyak teman-teman. Wallahi ana tahu bahwa informasi ini mungkin mengejutkan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, anggap saya menyebarkan berita palsu saja. Teman-teman tinggal cek sendiri di internet dan tinggal lihat sendiri, tinggal verifikasi informasinya sendiri. Syiah di Arab Saudi merupakan 10-15% dari jumlah penduduk Arab Saudi. Jumlah penduduk Arab Saudi berapa? 30-an juta. Berarti jumlah Syiah di antaranya itu bisa sampai 4 juta lebih. Jumlah Syiah di Arab Saudi lebih besar dari jumlah Syiah di Mesir. Jumlah Syiah di Arab Saudi lebih besar dari jumlah Syiah di Palestina. Jumlah Syiah di Arab Saudi lebih besar dari semua negara Sunni lainnya. Syiah di Arab Saudi ada di daerah-daerah selatan, teman-teman. Makanya teman-teman mungkin jarang melihat orang Arab Saudi yang bermazhab Syiah. Karena biasanya kalau teman-teman ke Arab Saudi, biasanya untuk haji atau umrah. Dan haji atau umrah itu ke Makkah, Madinah, atau Jeddah. Ya, pasti lewat Jeddah kalau pesawatnya ke Jeddah. Dan Syiah di Arab Saudi biasanya nggak ada di 3 kota ini. Biasanya adanya di Najran, di selatan Arab Saudi. Di Najran teman-teman, kalau antum ke sana, antum akan merasa bahwa ini bukan Arab Saudi lagi. Ini adalah Iran. Kenapa? Karena musalla Syiah yang namanya Husainiyah ada di mana-mana secara terbuka. Dan orang-orang warga-warga Syiah di sana merayakan hari rayanya dengan sangat biasa dan diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan teman-teman, putra mahkota Arab Saudi menyatakan secara langsung ketika dia diwawancarai oleh The Atlantic bahwa Syiah di Arab Saudi adalah warga biasa yang sangat di-welcome. Dan Arab Saudi tidak ada masalah dengan Syiah sama sekali. Perhatikan, Arab Saudi tidak ada masalah dengan Syiah. Bahkan teman-teman di Qatif, salah satu kota di selatan Arab Saudi juga, perayaan Ashura dirayakan secara terang-terangan di Arab Saudi yang penjaga tauhid katanya ya. Perayaan dijaga dan dipelihara dan diperbolehkan dan diberi izin oleh pemerintah sana. Biasanya teman-teman, ana tidak suka menyertakan banyak video, banyak statement dari pihak lain, tapi kali ini nanti insya Allah editor akan menambahkan video-video dari perayaan Ashura di dalam Arab Saudi di area Qatif. Di videonya muncul beberapa ulama Syiah yang
asli Arab Saudi muncul musallah Syiah yang ada di jalan raya secara terang-terangan yang biasanya disebut Husainiyah. Bahkan perayaannya dilaksanakan di dalam jalan. Baik teman-teman, ayo sekarang kita bandingkan dengan Palestina. Sekarang teman-teman sudah memahami dengan baik latar belakang Syiah di Timur Tengah. Ayo kita bandingkan dengan Palestina. Di Palestina teman-teman tercatat di buku-buku sejarah bahwa khususnya di masa penjajahan Inggris teman-teman, tercatat di buku sejarah bahwa ada 7 desa Syiah di dalam Palestina. Bukan di Gaza, Palestina secara umum. 7 desa Syiah antara ratusan desa Ahlul Sunnah wal Jamaah yang ada di dalam Palestina. Tetapi ketika Palestina dijajah tahun 1948, semua penduduk 7 desa ini pindah ke Lebanon. Jadi teman-teman, jumlah Syiah yang tersisa di dalam Palestina benar-benar sedikit sekali, bahkan bisa dikatakan puluhan. Komunitas yang sangat kecil dan tidak diperbolehkan sama sekali di sana untuk merayakan hari rayanya. Saya kasih contoh teman-teman, bisa teman-teman cross-check sendiri, tanpa percaya atau tanpa tidak percaya. Cross-check sendiri di internet. Tahun 2012, Hamas melarang dan tangkap beberapa orang Syiah di Gaza yang merayakan Ashura secara diam-diam di dalam rumahnya. Saya kasih contoh lagi teman-teman, tahun 2021, baru kemarin ada seorang panglima yang namanya Hisham Salim. Dia itu mantan anggota Jihad Islam di Gaza. Dia tiba-tiba merubah mazhabnya. Dia tiba-tiba menjadi Syiah. Kemudian dia menerima bantuan dan pendanaan dari Iran untuk mendirikan sebuah pasukan bersenjata yang di bawah slogan Syiah, yakni sebuah pasukan di dalam Palestina yang Syiah. Apa yang Hamas lakukan? Hamas langsung membubarkan kelompok ini, langsung membubarkan pasukan ini, dan langsung tangkap orangnya Hisham Salim itu. Jadi teman-teman, secara pasti jumlah Syiah di Palestina itu sangat sedikit, bahkan tidak bebas. Buktinya Hamas membubarkan perayaan Syiah di Gaza. Hamas membubarkan kelompok yang dibuat oleh Hisham Salim dan disupport oleh Iran supaya tidak ada pasukan khusus Syiah di dalam Gaza. Kalau Hamas Syiah, harusnya kelompok ini dipelihara atau setidaknya dibiarkan kerja diam-diam. Enggak, Hamas tidak melakukan itu teman-teman. Hamas langsung membubarkannya. Di dalam Palestina tidak ada perayaan Ashura seperti yang terjadi di Arab Saudi teman-teman. Di dalam Palestina tidak ada musallah Husainiyah Syiah seperti yang terjadi di Arab Saudi teman-teman. Di dalam Palestina tidak ada ulama-ulama Syiah asli Palestina sebagaimana di Arab Saudi ada ulama-ulama Syiah asli Arab Saudi. Kenapa ketika hubungan diplomasi Palestina dan Iran itu dibahas, semuanya kaget? Seolah-olah negara lain tidak punya hubungan diplomasi dengan Iran. Kenapa ketika ada pemimpin Hamas, pemimpin Palestina yang mengunjungi Iran, semuanya kaget? Seolah-olah pemimpin negara lain tidak mengunjungi Iran. Mohon maaf teman-teman, di dalam Iran ada perwakilan diplomasi untuk Arab Saudi, untuk Indonesia, untuk Mesir. Banyak pejabat Arab Saudi yang pergi ke Iran. Banyak pejabat Indonesia yang pergi ke Iran. Kunjungan diplomasi biasa. Ini normal teman-teman. Kalau memang ini salah, kenapa hanya Palestina yang disalahkan? Kenapa hanya beraninya sama yang terzolimi, yang lemah? Kenapa tidak berani sama sekali sama yang menzolimi? Kenapa yang terzolimi dikomentari, sementara yang menzolimi tidak dikomentari sama sekali? Afala ta'qilun? Teman-teman, memang Hamas menerima bantuan dari Iran. Hamas menerima bantuan dari Iran karena tidak ada negara lain yang menawarkan bantuan yang sama. Jangan menyalahkan Hamas, jangan menyalahkan Palestina, tapi salahkan saudaranya yang tidak menolongnya teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama untuk menang adalah kenal musuh kita dengan baik. Adalah memahami siapa musuh kita. Jangan sampai teman-teman kita salah memahami siapa musuh kita sehingga kita berperang melawan musuh yang salah. Sehingga musuh yang sebenarnya menghancurkan kita secara diam-diam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada topik yang menurut teman-teman perlu dibahas, sampaikan kepada ana di komentar. InsyaAllah ana akan membahasnya. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.